Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita ingin meninggikan Tuhan, kita ingin mengagungkan Tuhan. Kita akan pujikan sejatmu Tuhan, seribu tak menentu. Ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Kita pujikan bersama-sama Dia terlebih besar.
puji dan hormat kami naikkan kepada Tuhan Bapa. Pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur karena segala kemurahan yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami yang telah berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah ini dapat kami pergunakan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk perkumpulan daripada bangsa kami Indonesia yang akhir-akhir ini Tuhan di dalam menghadapi satu persoalan virus corona. Biarlah Tuhan bangsa kami Indonesia diberikan jalan keluar yang baik sehingga dapat mengatasi permasalahan ini dengan tepat, sehingga seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Pakai para pemimpin kami dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan sampai desa Tuhan yang akan memakai dan berkati, sehingga memiliki kerjasama yang baik, sehingga semuanya dapat terpelihara oleh Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan akan pakai mereka masing-masing, berikan hikmat, berikan malikat di dalam memimpin daripada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan senantiasa takut akan Tuhan. Umat Tuhan dapat menjalankan aktivitasnya dari hari ke hari, selalu taat, disiplin, apa yang telah diperintahkan, semuanya dapat dijalani dengan penuh sukacita. Berikan Tuhan setiap anak-anak-Mu hati yang telah bersyukur. Berikan Tuhan setiap anak-anak-Mu hati yang penuh sukacita. Berikan Tuhan setiap anak-anak-Mu memiliki hati pikiran yang tenang di dalam menghadapi segala persoalan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang memelihara setiap kami. Berkati Tuhan umat-Mu yang berada di bawah PKI kebenaran kita, baik yang ada di pusat ini sampai yang ada di pos-pos PI, sehingga mereka tetap terpelihara secara rohani, iman, kehidupan mereka, dan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih Tuhan akan memberkati kehidupan mereka dengan firman yang hidup, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami untuk bangsa negara kami seutuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati gereja-gereja, Tuhan akan berkati hamba Tuhan, majelis pengurus gereja, dan semua yang ada di dalamnya, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah semuanya doa kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala situasi yang banyak mencemaskan banyak orang, tetapi sebagai anak Tuhan kita banyak boleh kebenaran damai sejahtera. Yesus lebih besar dari semua persoalan yang ada dan sanggup untuk menolong kita. Kita akan pujikan segala pujian, jalan bersama Yesus pasti ada. Amin.
sebuah pujian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan memberikan pencerahan kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, dunia saat ini menghadapi satu situasi yang sangat menyulitkan. Adanya wabah yang terjadi, yang diawali dari kota Wuhan, Tiongkok, dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang ketakutan, khawatir, karena menghadapi satu situasi yang tidak jelas. Saudara-saudara sekalian, sejak bertahun-tahun manusia diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit tentang ancaman terhadap kehidupan manusia. Penyakit antrak, virus SARS, flu burung, krisis finansial, dan macam-macam ketakutan timbul. Bahkan dunia seolah-olah sudah di ujung kehancuran. Manusia yang satu dengan yang lain berusaha untuk menghancurkan. Manusia satu dengan yang lain berusaha untuk melemahkan. Seolah-olah kebahagiaan sudah tidak ada di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara sekalian,
Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi keadaan manusia itu sendiri. Saya ingat ketika Daud berdoa, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Saudara-saudara sekalian, tulah atau virus yang terjadi saat ini, kalau kita kaitkan dengan keberadaan Tuhan, maka kita sadar bahwa manusia itu kecil, manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia diperhadapkan dengan satu situasi yang demikian menakutkan. Ketika kita merenungkan bagaimana Musa diutus oleh Tuhan untuk melepaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika Firaun mengeraskan kepala, Firaun tidak akan melepaskan orang-orang Israel dari perbudakan itu. Apa yang terjadi? Maka Allah melepaskan dan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, khususnya Firaun. Di situ ada beberapa tulah yang sangat menakutkan. Air bisa menjadi darah, sehingga orang-orang ketakutan tidak bisa minum. Kemudian ada kata yang begitu banyak. Kemudian ada tulah lagi, nyamuk. Ada lagi lalat pikat. Kemudian ada sampar pada ternak, sehingga manusia tidak bisa menikmati nikmatnya daging pada waktu itu. Kemudian ada bara, ada hujan es yang begitu besar, sehingga manusia seolah-olah tidak bisa mengendalikan dan dikendalikan karena ketakutan itu. Kemudian ada lagi belalang, setelah itu gelap gulita. Manusia hidup di dalam kegelapan. Dan itulah yang terakhir, semua yang sulung mati, termasuk anak Firaun. Terjadi ratapan tangisan di seluruh negeri. Banyak orang-orang yang takut, banyak orang-orang yang tidak berdaya. Ratapan dan tangisan itu menggelegar di seluruh kehidupan bangsa Mesir. Saudara-saudara sekalian, demikian juga kalau kita lihat keadaan di negara kita sekarang ini. Kita tahu bahwa semua hidup di dalam kegelisahan, ketakutan karena ada virus, ada coronavirus. Orang selalu melihat ada COVID-19, tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Orang sudah diperhadapkan dengan satu situasi. Banyak tempat-tempat yang sudah tertutup, kerumunan-kerumunan massa dibubarkan. Terjadi gejolak ekonomi, terjadi gejolak sosial, terjadi gejolak di mana-mana. Adanya coronavirus yang menakutkan seperti ini. Bahkan gereja-gereja tidak beribadah, masjid-masjid tidak ada yang membuka untuk Jumatan. Mereka harus berada di rumah untuk menetralisir keadaan. Mereka harus berada di rumah, harus pakai masker, harus hidup bersih dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin kita berpikir, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Daud seorang yang dekat dengan Allah. Dia adalah seorang yang luar biasa hebatnya. Dia mengatakan, Allah tempat perlindungan. Saudara-saudara sekalian, dikatakan Allah tempat perlindungan. Di dalam hal ini kita tahu bahwa Allah adalah satu-satunya yang aman untuk melindungi setiap kehidupan manusia yang dekat dan percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa bersandar kepada obat-obatan karena memang belum ditemukan obat-obatan yang cocok. Kita tidak bisa bersandar kepada orang lain
Bahkan kita harus menjaga jarak 1-2 meter. Saudaraku yang kasih, kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Seorang Daud dia pernah mengatakan, Engkau adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di dalam Tuhan, di dalam Allah, kita memiliki Tuhan yang dapat memberikan pertolongan kepada setiap kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dikatakan Allah tempat perlindungan, berarti Allah memprotek kehidupan kita, menjamin kehidupan kita. Saudaraku yang kasih, ketika dia berbicara kepada orang-orang, aku akan melepaskan engkau dari penyakit sampar. Kamu tidak usah takut dengan sampar. Kamu tidak usah takut dengan segala penyakit yang akan menyerang kamu. Aku akan memberikan kekuatan. Aku akan memberikan perlindungan. Malaikat-malaikatku akan menjaga engkau. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu jaminan. Satu jaminan. Seperti doa Daud. Aku walaupun berjalan di dalam lembah kekelaman, aku berjalan di dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Saudara-saudara sekalian, di sini kita lihat bagaimana Allah telah memberikan satu jaminan. Allah tidak menghukum kita. Di dalam Alkitab dikatakan, di dalam doa yang demikian indah, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Kalau kita bicara secara lebih besar, katakan, Tuhan, kasihanilah dunia ini, kasihanilah bangsaku, bangsa Indonesia yang saat ini menghadapi satu ujian yang begitu berat. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita akan kembali melihat bahwa Allah segala-galanya bagi kita. Dia memberikan segala sesuatu kepada kita. Dia katakan, Tuhan, selamatkan aku, selamatkan aku dari maut. Saudaraku, bagaimana sikap kita terhadap situasi seperti ini? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan perlu ketakutan? Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu merasa gentar dan cemas, karena ketakutan dan kegentaran tidak akan mengatasi masalah. Ketika Tuhan Yesus waktu itu lagi berlayar, kemudian terjadilah satu badai yang luar biasa, sehingga murid-muridnya berteriak, Tuhan, kami akan binasa, kami akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Hai kamu orang yang kurang percaya, jangan takut. Ketika seperti itu, Tuhan mengatakan kepada badai, diam, dan diam saat itu. Saudara-saudara sekalian, demikian juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, kita satu kata mengatakan, tenanglah. Kita tenang dan tenang. Saudara, berarti kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam Tuhan. Terus bagaimana? Apakah kita mencobai Tuhan dengan mengatakan, aku tidak takut dengan virus itu, aku akan sembarangan, aku akan melakukan tindakan menurut kemauanku sendiri, menurut imanku? Saudara-saudara sekalian, tentu tidak. Tuhan memberikan kita otak supaya kita bijaksana. Apa yang dikatakan pemerintah saat ini, lakukan, kerjakan, karena pemerintah memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, melindungi rakyatnya, termasuk kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kalau sudah tahu hal seperti ini, kita harus sadar posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu, kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan sembarangan kita melakukan tindakan. Kelakuan kita harus kita jaga. Jangan seolah-olah dunia ini milik kita. Bukan berarti orang Kristen tidak bisa sakit, orang Kristen tidak bisa menghadapi satu keadaan yang sulit.
Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menghadapi satu situasi yang berbahaya, dia menghindar. Maka dari itu kalau Tuhan melalui pemerintah mengatakan, kamu harus berdiam diri, jaga dirimu, jaga hidup bersih, kamu harus menghindar dari kerumunan orang banyak, kamu harus selalu dekat dengan Tuhan, lakukan itu. Saya percaya Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan melindungi bangsa kita. Saudara yang kasih, biarlah perenungan ini menggugah kita, supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita menerima keadaan ini dengan ucapan syukur. Tuhan, jikalau Engkau memberikan hal ini kepada bangsaku, kepada umatmu, khususnya di Indonesia, berikan kepada kami hikmat untuk mengatasinya. Aku percaya bahwa Tuhan segala-galanya, Dia adalah segala-galanya bagi kita. Saya percaya jikalau kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan teratasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan agar kami mampu menghadapi ujian yang sedang terjadi saat ini. Ampuni segala dosa bangsa-Mu. Ampuni segala dosa umat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.